Pagi itu ada seorang gadis bernama Guai yang berdiri di depan pengadilan. Guai yang terlibat dalam sebuah kasus dengan tuduhan memukuli 3 siswi perempuan dan seorang pelayan. Beruntung, Guai yang menerima hukuman ringan, dia hanya diwajibkan untuk mengikuti pelatihan anti kekerasan selama 1 hari. Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, Guai yang segera mendekati 3 siswi yang sebelumnya membuatnya harus berurusan dengan pengadilan. Dia memukul salah satu dari mereka dan mengancam akan melukai tubuhnya dengan sepasang gunting. Mendengar ancaman itu, ketiga siswi tersebut segera melarikan diri. Setelah itu, Guai yang pergi ke restoran ayahnya, yang juga merupakan rumah mereka. Pada saat itu, restoran sedang sibuk. Namun, bukannya membantu ayahnya yang sibuk dengan urusan restorannya, Guai yang malah mengambil sejumlah uang dan langsung pergi. Saat Guai yang hendak pergi, ayahnya mengalami kecelakaan, tangan kirinya tersiram air panas. Setelah itu, Guai yang dan adiknya segera membawa ayah mereka ke rumah sakit terdekat. Guai yang sangat terkejut ketika melihat biaya pengobatan untuk luka bakar ayahnya yang mencapai 10 juta. Dia mencoba menggunakan asuransi ayahnya, tetapi asuransi tersebut sudah kedaluarsa, jadi dia harus membayar secara tunai. Guai yang juga mencoba menggunakan kartu kredit, tetapi gagal karena limit kartunya sudah habis. Tidak mampu membayar, dia pun bertengkar dengan ayahnya. Ayahnya meminta Guai yang untuk mentransfer uang dan mengaktifkan asuransi baru. Malam harinya, Guai yang tampak sangat dekat dan penuh kasih dengan adiknya. Mereka terlihat begitu kompak dan sering menghabiskan waktu bersama. Ketika malam tiba dan kedua anak tersebut naik ke tempat tidur, ayah mereka diam-diam meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh kedua anak tersebut. Keesokan harinya, Guai yang sedang mengikuti pelatihan alat berat di kelas. Dia adalah satu-satunya siswi perempuan. Ternyata, Guai yang sedang belajar menjadi seorang operator bulldozer. Gurunya memperingatkan bahwa pekerjaan ini jarang dilakukan oleh perempuan, tetapi Guai yang tetap bersikeras mengikuti pelatihan ini. Guai yang tidak peduli bahwa dia satu-satunya perempuan di sana. Tidak lama kemudian, Guai yang menerima panggilan dari kantor polisi. Penelepon itu adalah Goak, yang menanyakan keberadaan ayah Guai yang. Goak juga memberitahu bahwa ayahnya terlibat dalam kasus kekerasan dan melarikan diri menggunakan mobil. Mendengar berita itu, Guai yang tidak peduli dan lebih memilih untuk pergi ke tempat kerjanya. Saat tiba di restoran, Guai yang meminta izin kepada bosnya untuk datang terlambat selama 2 jam pada hari Kamis dan Jumat. Dia mengatakan bahwa dia akan mengikuti pelatihan. Bosnya tidak setuju dan malah menyarankan Guai yang untuk berhenti dari pekerjaannya. Guai yang tidak terima dan segera membuat kekacauan di restoran tersebut. Dia meminta gajinya yang belum dibayar untuk segera dibayarkan saat itu juga, lalu dia memutuskan untuk pulang. Di rumah, Guai yang menemukan adiknya sendirian dan belum makan. Saat dia sedang menyiapkan makanan, mobil polisi tiba. Polisi membawa dia ke rumah sakit, ternyata ayahnya tidak sadarkan diri akibat kecelakaan mobil. Setelah itu, Guai yang bertemu dengan Goak, petugas polisi yang menghubungi Guai yang sebelumnya. Kemudian dia memberikan barang-barang milik ayah Guai yang. Tak lama kemudian, seorang pria mendekati Guai yang. Dia adalah agen asuransi yang datang untuk membayar kompensasi mobil dan biaya medis korban yang ditabrak oleh ayahnya. Guai yang tidak peduli dengan hal itu. Namun, karena tidak mampu membayar, Guai yang berdebat dengan perusahaan asuransi. Pagi itu, Guai yang mengantar adiknya ke sekolah. Guai yang memberinya semangat. Tak lama kemudian, dia menerima panggilan dari seseorang yang mencari ayahnya, tetapi dia memilih untuk tidak memberitahukan keberadaan ayahnya. Setelah itu, Guai yang kembali ke rumahnya. Dia melihat karyawan ayahnya yang bingung apakah mereka perlu membuka restoran atau tidak. Guai yang memilih untuk pergi dan tidak peduli. Dia menyarankan untuk menutup restoran, tetapi saran Guai yang membuat para karyawan marah. Mereka mengatakan bahwa mereka belum dibayar gajinya selama sebulan terakhir. Tiba-tiba, paman Guai yang datang. Dia mencari ayah Guai yang. Dia memberitahu bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit akibat luka bakar kemarin. Mendengar hal itu, pamannya segera pergi dan membatalkan niatnya untuk memberikan hadiah. Keesokan harinya, Guai yang pergi ke tempat pelatihan. Lalu, dia menerima panggilan misterius yang menanyakan keberadaan ayahnya. Dia mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Guai yang meminta penelepon tersebut untuk berhenti menghubungi, lalu dia melanjutkan latihan mengemudi alat berat. Dia tidak merasa kesulitan mengemudi alat berat tersebut. Malamnya,
Guai yang kembali ke restoran. Dia terkejut melihat dua orang misterius sedang memeriksa restoran tersebut. Mereka tampak membaca berkas tentang pengaturan restoran. Guai yang mencoba bertanya tentang identitas mereka, tetapi mereka mengabaikan ucapannya. Mereka mengira bahwa dia masih anak-anak. Selain itu, seorang wanita mengatakan tentang rencana untuk mengambil alih restoran tersebut. Guai yang bingung, dia bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak pernah memberitahunya tentang penjualan restoran. Lalu, wanita tersebut menjawab bahwa restoran tersebut bukan milik ayah Guai Yang. Dia juga mengatakan bahwa ayah Guai Yang hanya menyewa tempat tersebut. Kemudian, orang-orang tersebut naik ke lantai 2, dan bahkan mengabaikan Guai Yang. Melihat hal itu, Guai Yang merasa kesal. Dia mengambil pisau dan mengancam mereka untuk meninggalkan restoran. Setelah itu, Guai Yang merasa frustrasi dengan apa yang terjadi padanya. Dia kemudian pergi ke rumah sakit untuk meminta penjelasan langsung dari ayahnya tentang segala sesuatu yang terjadi. Sayangnya, kondisi ayahnya semakin memburuk. Dia memeriksa barang-barang milik ayahnya, lalu mengaktifkan ponsel ayahnya. Dia mencoba menelepon salah satu nomor, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dokter memberitahu bahwa ayahnya mengalami kerusakan otak yang mengakibatkan melemahnya fungsi tubuh. Guai Yang merasa sangat putus asa. Setelah itu, Guai Yang pergi ke lokasi kecelakaan ayahnya. Dia menemukan beberapa tanda yang menunjukkan bahwa ayahnya tertabrak di lokasi tersebut. Di tengah lokasi itu, sebuah truk tiba-tiba melintas yang hampir menabraknya. Setelah itu, Guai Yang sampai pada suatu kesimpulan. Dia kemudian segera kembali ke rumah sakit untuk melihat korban yang ditabrak oleh ayahnya. Di sana, Guai Yang menemukan seorang pria terbaring dengan luka parah di sekujur tubuhnya dan seorang wanita dengan luka ringan di tangannya. Guai Yang mendorong wanita itu untuk menjelaskan kronologi kejadian secara detail. Tetapi sebelum wanita itu bisa menjelaskan apapun, ibu korban pria datang dan mengusir Guai Yang. Tentu saja, Guai Yang tidak menerima hal itu, terutama karena dia dan ayahnya telah dituduh sebagai penyebab kecelakaan. Guai Yang membuat keributan dan akhirnya diusir dari rumah sakit. Di luar rumah sakit, Guai Yang sengaja menunggu untuk menghadang wanita itu, dan tak lama kemudian, wanita itu keluar sendiri. Guai Yang mengikutinya dan mendorong wanita itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, wanita tersebut tidak dapat berbicara. Guai Yang kemudian menyadari bahwa perban di tangan wanita itu palsu. Wanita tersebut hanya pura-pura sakit. Mengetahui fakta ini, Guai Yang segera kembali ke rumah sakit, tetapi dia mendapat kabar bahwa korban pria sudah diperbolehkan pulang. Guai Yang memberitahu staf rumah sakit bahwa korban kecelakaan itu berbohong, tetapi staf tersebut tidak ingin mendengarkan. Setelah itu, Guai Yang menghubungi perusahaan asuransi, tetapi mereka mengabaikannya. Keesokan harinya, Guai Yang bertekad untuk mendapatkan keadilan. Dia pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan Goak, tetapi sayangnya Goak tidak menemukan solusi. Sebaliknya, Goak menyelidiki masa lalu ayah Guai Yang dan menemukan jejak pekerjaannya dengan Choi Yang. Goak menjelaskan tentang insiden yang terjadi 18 tahun yang lalu. Tampaknya sebelum kecelakaan terjadi, ayah Guai Yang membuat keributan di kantor Choi Yang. Goak menuduh ayah Guai Yang depresi karena hutang. Dia juga menambahkan bahwa mungkin saja ayah Guai Yang melakukan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya menggunakan mobil. Bahkan, ayah Guai Yang telah mengaktifkan asuransi atas nama Guai Yang sebelum kecelakaan terjadi. Malam harinya, Guai Yang mencari berkas dan barang-barang milik ayahnya, lalu membuka ponsel ayahnya. Dia menemukan pesan terakhir ayahnya yang dikirim ke Choi Yang tepat sebelum hari kecelakaan. Paginya, Guai Yang pergi ke kantor Choi Yang untuk mencari keadilan. Awalnya dia diabaikan, tetapi berkat kegigihan Guai Yang, akhirnya dia diizinkan masuk ke dalam mobil Choi Yang. Di dalam mobil, Choi Yang dengan cepat menyimpulkan bahwa ayahnya adalah seorang pemabuk dengan banyak hutang. Choi Yang meminjamkan restorannya kepada ayah Guai Yang dan sekarang ayahnya berhutang. Kemudian, Choi Yang ingin mengambil alih restoran tersebut untuk keponakannya. Choi Yang juga memberikan uang kepada Guai Yang untuk pindah rumah. Namun, Guai yang tidak puas dengan penjelasan tersebut ditinggalkan oleh Choi yang langsung keluar untuk kampanye politiknya. Guai yang kemudian diusir dari tempat itu. Guai yang kemudian menerima telepon dari adiknya yang memberitahunya bahwa restoran mereka telah dihancurkan pada malam hari. Guai yang pergi ke rumah bibinya untuk sementara waktu, tetapi tampaknya bibinya tidak ingin Guai yang tinggal bersamanya. Guai yang meminta adiknya untuk pergi, tetapi bibinya mencegah mereka.
Dia memberitahu bahwa ayah Guai yang memiliki banyak hutang untuk mendirikan restoran. Namun, ayah Guai yang mengeluh bahwa restoran itu tidak menghasilkan banyak uang. Bibi juga mengatakan bahwa ayah Guai yang memiliki hutang sebesar 5 miliar. Guai yang tidak tahan mendengar omelan bibinya, sehingga dia memilih untuk kembali ke restorannya. Di restoran, Guai yang memutar pesan suara dari ayahnya. Pesan tersebut berisi permintaan ayahnya untuk memperpanjang waktu pembayaran hutang kepada Choi Yang, tetapi Choi Yang tidak mempercayainya dan memintanya untuk meninggalkan restoran tersebut. Ayah Guai yang membuat keributan di kantor Choi Yang, dan ketika dia diusir, ayah Guai yang secara tidak sengaja melukai lengan resepsionis perempuan. Ayah Guai yang panik dan melarikan diri dengan mobil Choi Yang hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Guai yang pergi ke kantor Choi Yang, tetapi Choi Yang tidak ada di sana. Setelah itu, Guai yang mengambil brosur dan menelepon nomor yang tertera di brosur tersebut. Dia berpura-pura menjadi seorang reporter untuk mengetahui lokasinya. Ternyata, Choi yang sedang menghadiri pertemuan di sebuah restoran. Ketika dia tiba di restoran tersebut, Guai yang segera mencari keberadaannya. Setelah itu, Guai yang menunjukkan bukti pesan suara dari ayahnya. Choi yang merasa terancam oleh kehadiran Guai yang. Dia menyuruh Guai yang pergi, bahkan ponsel ayah Guai yang dihancurkan oleh Choi yang. Setelah itu, Guai yang pergi ke pamannya dan bertanya apa yang dibawa pamannya ke restoran saat ayahnya dirawat di rumah sakit. Ternyata, dia membawa uang dari Choi yang untuk kepindahan Guai yang. Kemudian, Guai yang mengungkapkan perilaku buruk Choi yang dan mengungkapkan kebenaran tentang kecelakaan tersebut. Namun, pamannya menghentikan Guai yang untuk membalas dendam karena mereka tidak memiliki kekuatan lagi. Guai yang mengabaikan pamannya, lalu dia pergi mencari Choi yang sedang berkampanye. Ketika dia tiba di tempat kampanye, Guai yang segera menampar Choi yang. Sekretaris Choi yang kemudian mengantarkan Guai yang pulang. Di dalam mobil, dia mengatakan bahwa Choi yang memberikan uang untuk kepindahannya dan memberikan ayahnya kesempatan. Di rumah, Guai yang mengambil kaleng bensin dan membawanya ke rumah Choi yang. Namun, satpam mencurigai Guai yang, tetapi dia berhasil masuk. Dia membuang uang yang diberikan oleh Choi yang, kemudian Guai yang menuangkan bensin ke atas uang tersebut, tetapi istri Choi dan satpam mencegahnya, lalu dia melarikan diri. Kemudian, Guai yang bertemu dengan 3 siswi perempuan yang bermasalah di awal cerita. Mereka memukuli Guai yang, bahkan menyewa seorang pria untuk memukulnya. Namun, adik laki-laki Guai yang datang, melihat hal itu mereka langsung pergi. Di rumah, Guai yang memberitahu adiknya bahwa ayah mereka tidak akan hidup lama. Mendengar hal itu, mereka berdua menangis. Guai yang teringat pesan ibunya yang menyuruhnya menjaga adiknya dan ayahnya. Guai yang merasa gagal. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit, tetapi mereka tidak menemukan ayah mereka. Ternyata, dokter menyarankan Guai yang untuk menandatangani surat pelepasan alat bantu hidup ayahnya, yang berarti ayah Guai yang diizinkan untuk meninggal dunia. Akhirnya, Guai yang menandatangani surat tersebut. Setelah itu, Guai yang pergi ke rumah bibinya untuk meninggalkan adiknya. Segera, Guai yang mencari buldoser untuk menghancurkan restoran ayahnya. Akhirnya, polisi datang dan mencoba menghentikannya, tetapi Guai yang tidak mau mendengarkan. Guai yang merasa dendam, dia ingin menghancurkan rumah Choi yang, tetapi sayangnya sulit bagi Guai yang untuk merobohkan tembok rumah Choi yang. Akhirnya, polisi memberikan peringatan dengan tembakan ke udara. Akibat tindakannya, Guai yang harus menjalani hukuman penjara selama 18 bulan. Akhirnya, dia dibebaskan dari penjara. Setelah itu, Guai yang pergi menemui pria yang ditabrak oleh ayahnya setahun yang lalu. Pria itu bernama Kim Unok. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu akhirnya mengaku bahwa dia mabuk bersama pacarnya saat itu, sehingga dia secara tidak sengaja ditabrak oleh mobil ayah Guai yang. Kim Unok meminta maaf atas insiden yang menyebabkan kematian ayahnya. Mendengar itu, Guai yang merasa puas. Dia kembali menjalani kehidupan normal dengan adiknya. Guai yang bekerja sebagai pengantar makanan. Suatu hari, Guai yang menerima telepon dari agen asuransi, dan dia menerima kompensasi sebesar 1,8 miliar untuk kecelakaan ayahnya. Akhirnya, Guai yang dan adiknya bisa menjalani kehidupan baru dengan lebih tenang meskipun masih mengenang masa lalu yang sulit.